Bab 1331, bagaimana kamu diajari? Analisis Arthur seketika didukung oleh banyak orang, bagaimanapun para kultivator iblis sangat ahli dalam ilmu sihir dan mengetahui beberapa mantra, jadi mereka jauh lebih kuat dalam hal mengendalikan pikiran dan tubuh manusia. Apa yang kamu katakan memang tidak salah, ada kemungkinan seperti ini, dulu kita memang sudah membantai banyak para kultivator iblis ahli, namun para kultivator iblis itu sangat ahli dalam teknik sihir. Banyak dari mereka yang mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka dan menyembunyikannya, sekarang mereka muncul lalu masuk ke dalam tubuh orang lain, ini adalah kemungkinan besar. Tuan Graham mengangguk dan menyetujui pernyataan Arthur. Lalu ada hal lain, yaitu beberapa manusia biasa yang setelah dirasuki oleh roh jahat akan tiba-tiba menjadi lebih kuat, bahkan kekuatannya akan berkembang pesat, memiliki kebiasaan untuk membunuh lalu menguasai teknik melahap jiwa, dan dapat berkultivasi dengan menyerap esensi orang lain. Dan di antara kita, ada seseorang yang dulunya tidak memiliki asal-usul yang jelas, namun tiba-tiba menjadi kuat dan menguasai teknik melahap jiwa. Setelah Arthur selesai bicara, semua orang merasa terkejut dan ingin tahu siapa di antara mereka yang dimaksud olehnya. Karena bagaimanapun tidak semua orang mendapatkan informasi detail tentang Dev. Ketua Arthur, siapa orang yang kamu maksud? Lantas di antara kita mungkin ada kultivator iblis. Seseorang bertanya pada Arthur. Arthur seketika mengeluarkan informasi detail tentang Dev, semuanya dapat melihat informasi ini, dan kalian akan mengerti dengan sendirinya. Semua orang melihat informasi Dev dan menatap Dev dengan kaget. Sedangkan Dev terlihat sangat tenang menghadapi tatapan semua orang pada saat itu. Karena dia tahu kalau dia tidak dirasuki oleh roh jahat, apalagi seorang kultivator iblis. Saya yakin kalian semua tahu kalau orang itu adalah Dev, dalam waktu beberapa bulan yang singkat dia berhasil mencapai ranah Master Guru, apakah mungkin di dunia ini ada orang yang begitu berbakat? Arthur menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Saya memang berbakat, apakah kamu tua bangka ini merasa iri dan cemburu padaku? Kalau punya kemampuan, mengapa kamu tidak meningkatkan kekuatanmu sendiri dalam beberapa bulan juga? Kalau kamu sendiri tidak memiliki kemampuan, jangan katakan orang lain juga tidak bisa, benar-benar tidak tahu bagaimana cara ibumu mengajarimu." Dev berkata dengan ekspresi mengejek sambil menatap Arthur. "Bajingan, kamu." Arthur yang mendengarnya seketika mengamuk. Namun karena Tuan Graham berada di sini, Arthur hanya bisa menekan kemarahannya dan tidak meluapkannya. "Walau kamu berbakat, bagaimana kamu bisa menjelaskan tentang teknik melahap jiwa itu? Kamu jangan mengira tidak ada orang yang memperhatikan saat kamu melahap kekuatan orang lain." Arthur bertanya kepada Dev. "Kenapa saya harus menjelaskannya kepadamu? Selain kultivator iblis, banyak teknik bela diri lainnya yang dapat melahap kekuatan orang lain, hanya kamu yang tidak mengetahuinya saja." Dev berkata sambil melirik Arthur. Kamu sedang berdalih, kamu jelas-jelas dirasuki oleh roh jahat, sejak kamu datang ke Kota Gama, seluruh komunitas bela diri Kota Gama menjadi kacau balau, hari ini kami akan mewakili komunitas bela diri Kota Gama untuk menghabisi kamu yang merupakan kultivator iblis." Arthur mendengus dingin dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat. Orang lainnya juga menatap Dev dengan marah, asalkan Arthur bergerak mereka semua juga akan mengikutinya. Sementara Raphael yang berada di belakang Dev juga terkejut dan berkata dengan serba salah, "Tuan Dev, kamu..." Raphael juga tidak tahu, apakah Dev merupakan kultivator iblis atau bukan. Dev menoleh dan menatap Raphael sambil tersenyum kecil, "Apakah kamu percaya kalau saya adalah kultivator iblis?" Raphael menatap Dev dan terdiam sejenak, sedangkan Lionel yang ada di sampingnya berkata, "Saya percaya pada saudara Dev, kamu pasti bukan kultivator iblis, walau kamu adalah kultivator iblis kamu juga masih 100 kali lebih baik daripada mereka yang hanya mencoba mendapatkan kehormatan dan gengsi mereka." Perkataan Lionel menusuk perasaan banyak orang, di dunia bela diri saat ini mana ada lagi perbedaan antara yang baik dan jahat, beberapa keluarga bela diri terkenal juga telah melakukan hal-hal yang lebih keji daripada kultivator iblis hanya untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Suasana di lokasi menjadi tegang, suara detak jantung puluhan orang yang gugup bahkan suara nafas terdengar sangat jelas dalam suasana yang sunyi dan berbahaya ini. Bab 1332, dia bukan kultivator iblis. Dia bukan kultivator iblis. Pada saat ini, Tuan Graham tiba-tiba angkat bicara. Perkataan Tuan Graham merupakan bukti langsung untuk mematahkan pernyataan Arthur yang menyebut Dev adalah kultivator iblis. "Tuan Graham, bagaimana cara Dev membuktikan dirinya bukan kultivator iblis?" Arthur memberanikan dirinya dan bertanya balik pada Tuan Graham. "Karena di hadapanku, para roh jahat itu tidak akan bisa lolos dari pandanganku." Tuan Graham berkata dan melambaikan telapak tangannya perlahan. Terlihat sebuah cahaya putih dan lembut yang langsung menyelimuti Dev. Membuat sekujur tubuh Dev terasa sangat nyaman seolah-olah dia sedang berendam di pemandian air panas. Gumpalan cahaya putih ini mengelilingi Dev dan tidak berhenti berputar-putar lalu perlahan-lahan menghilang. Melihat pemandangan ini, kerumunan orang itu hanya bisa berdecak kagum, karena mereka dapat memastikan bahwa Dev tidak dirasuki oleh roh jahat. Sedangkan Arthur hanya bisa kembali duduk di kursinya.
Tampaknya Dev benar-benar tidak dirasuki oleh roh jahat, karena mereka sudah pernah melihat metode Tuan Graham sebelumnya. Jika benar-benar dirasuki oleh roh jahat maka dia pasti akan menunjukkan diri di bawah cahaya putih yang lembut itu. Namun kalau Dev tidak dirasuki oleh roh jahat, apa yang membuat kekuatannya dapat berkembang dengan begitu cepat? Arthur tidak mengerti, dia juga tidak dapat memahaminya, namun Navin yang duduk di salah satu sisi ruangan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memperhatikan Dev dengan penuh minat. Tubuh Dev, teknik yang dilatih oleh Dev, merupakan sesuatu yang diinginkan olehnya. Sudah, hari ini cukup sampai di sini, kalian harus lebih waspada dan segera laporkan jika kalian melihat penampakan orang berpakaian hitam itu. Tuan Graham melambaikan tangannya, dan pertemuan terbesar yang pernah diadakan berakhir dengan begitu cepat. Banyak orang-orang yang bertanggung jawab atas keluarga dan klan bela diri tercengang. Mereka tidak mengerti, jika Tuan Graham hanya ingin membicarakan masalah orang berpakaian hitam itu, dia bisa saja membuat pengumuman, kenapa dia harus bersusah payah mengumpulkan mereka semua di sini. Lalu mengakhiri pertemuan ini dengan begitu cepat. Meskipun semua orang tampak kebingungan tapi tidak ada orang yang berani bertanya pada Tuan Graham, hanya bisa bangkit berdiri lalu berpamitan pergi. Sedangkan raut wajah Arthur berubah dan berubah, hingga pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata pada Tuan Graham, Tuan Graham, Dev telah membunuh salah satu anggota aliansi seni bela diri saya di sini, apakah dia seharusnya memberi penjelasan kepadaku? Orang lainnya melihat Arthur yang mendesak Tuan Graham, menatapnya dengan takjub. Sedangkan Arthur tahu bahwa ini adalah satu-satunya yang dapat dia lakukan saat ini, kalau tidak dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Tuan Graham menatap Arthur dengan dingin lalu berkata, bagaimana memberi penjelasan padamu? Apakah kamu juga ingin bertindak di sini? Melihat tatapan dingin dari Tuan Graham, Arthur segera menundukkan kepalanya, saya tidak berani. Kalau tidak berani makanya dari sini. Tuan Graham mendengus dingin, saya sudah mengatakan saya akan mengurusnya, maka saya pasti akan mengurusnya. Arthur bergidik lalu menatap Dev dengan tatapan tajam, dan bergegas membawa orang-orang aliansi seni bela diri keluar dari Majelis Perlindungan Hukum. Setelah Arthur membawa orang-orangnya pergi, Tuan Graham menatap Dev dengan raut wajah yang dingin, Dev, nyalimu juga terlalu besar, berani membunuh orang di tempat ini. Apakah kamu merasa saya tidak berani bertindak padamu? Atau merasa kamu sudah sangat hebat? Tuan Graham memancarkan aura dari tubuhnya dan membuat Raphael serta Lionel yang ada di belakang Dev gemetar ketakutan, sementara ekspresi Dev sama sekali tidak berubah. Tuan Graham, lantas ini bukan apa yang kamu inginkan. Daye berkata sambil tersenyum kecil. Tuan Graham tercengang dan menatap Dev, apa maksudmu? Bukankah Tuan Graham sengaja datang terlambat, memberi saya waktu yang begitu panjang agar saya membuat keributan di sini? Air menjadi keruh, maka ikan-ikan akan keluar, lantas bukankah ini yang Tuan Graham inginkan? Dev berkata dengan ringan. Hahaha, anak ini. Tuan Graham tertawa, ekspresi dingin di wajahnya seketika menghilang, namun, air yang sudah kamu buat menjadi keruh, harus kamu urus sendiri, setelah keluar dari Majelis Perlindungan Hukum, saya tidak peduli lagi dengan hidup dan matimu. Bab 1333, tidak peduli lagi. Perkataan Tuan Graham membuat Dev seketika tercengang, menunjukkan ekspresi dipermainkan oleh seseorang. Melihat Dev seperti itu, Tuan Graham melanjutkan, lantas kamu ingin dilindungi oleh seseorang seumur hidupmu. Dev yang mendengarnya menggelengkan kepalanya, meskipun saya belum memiliki kemampuan untuk melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gama, tapi tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Dev berkata dengan ekspresi tenang, bahkan walau Arthur memasang jaring surgawi di luar, Dev memiliki kepercayaan diri untuk kabur, karena saat ini keyakinannya ada di gelang semesta di tangannya. Tuan Graham tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi, dia bangkit berdiri lalu pergi. Setelah keluar dari Majelis Perlindungan Hukum, Arthur serta orang-orang dari aliansi seni bela diri itu belum pergi, saat melihat Tuan Graham keluar Arthur segera menghampirinya. Tuan Graham, entah bagaimana kamu akan mengurus Dev itu? Arthur bertanya pada Tuan Graham. Dev membunuh anggota aliansi seni bela diri, maka kamu bunuh saja dia, saya tidak akan peduli lagi dengan perseteruan di antara kalian. Tuan Graham berkata dengan ringan. Perkataan Tuan Graham membuat Arthur terdiam sejenak, namun dia menjadi bersemangat setelahnya. Jika Tuan Graham tidak peduli lagi maka Dev pasti akan mati. Setelah Tuan Graham pergi, Arthur menatap dingin ke arah pintu Majelis Perlindungan Hukum. Dev, keluar dan terimalah kematianmu. Arthur berteriak dengan penuh amarah, hingga suaranya berdengung di dalam Majelis Perlindungan Hukum. Dev dapat mendengarnya dengan jelas dari dalam. Raphael menatap Lionel yang ada di sampingnya, Lionel, kamu keluar dan kumpulkan semua anggota yang dimiliki oleh keluarga Raya dan kawal Tuan Dev keluar. Raphael akan menggunakan nyawa semua anggota keluarga Raya untuk membuka jalan bagi Dev. Namun tidak disangka Dev melambaikan tangannya, kalian tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, saya akan mengurusnya sendiri, jika kalian ikut campur itu akan membuat fokusku terpecah. Tapi Tuan Dev, puluhan orang dari aliansi seni bela diri itu semuanya sangat kuat, terutama Arthur, kekuatannya sangat sulit ditebak, kalau kamu keluar begitu saja akan sangat berbahaya. Raphael menasihati Dev.
Tidak perlu khawatir, saya punya perhitungan sendiri. Dev berkata dengan percaya diri lalu tersenyum ringan dan bangkit berdiri lalu berjalan keluar. Rafael dan Lionel bergegas mengikuti di belakang Dev. Eddie juga membawa banyak orang bersamanya, namun perbedaan kekuatan mereka dan orang-orang dari aliansi seni bela diri itu terlalu jauh, meskipun mereka ikut mereka juga hanya bisa menonton saja. Di saat Dev keluar dari Majelis Perlindungan Hukum, puluhan orang itu seketika mengerumuni Dev dan aura mereka semua mengelilingi. Dev, tidak disangka kamu masih berani keluar, sekarang Tuan Graham sudah tidak peduli padamu, saya mau lihat apakah kamu masih bisa menyombongkan diri. Arthur menatap Dev dan mencibir. Jangan omong kosong, kalau mau menyerang maka lakukan saja, agar semua orang dapat melihat kalau kalian aliansi seni bela diri menggertak orang dengan jumlah kalian yang banyak. Dev berkata sambil melihat sekelilingnya. Tujuan kami adalah untuk membunuhmu, lalu kenapa kalau kami menggertak dengan jumlah? Arthur tahu Dev sengaja memprovokasi dirinya, agar dia bertarung sendirian melawannya. Tapi Arthur tidak bodoh, dia tidak akan memberikan kesempatan itu pada Dev. Melihat hal ini Dev tahu bahwa pertarungan besar tidak akan bisa dihindari dan cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuh fisiknya yang keras mulai dilapisi oleh sisik-sisik dan aura di tubuhnya juga meningkat dalam sekejap. Sepasang tinju Dev juga bersinar dengan cahaya keemasan, kekuatan naga ilahi langsung dikerahkan secara maksimal. Kemudian, Dev melayangkan tinjunya ke arah Arthur, kekuatan tinjunya yang menakutkan menghantam Arthur dengan dahsyat. Arthur mengernyitkan keningnya lalu sosoknya menghindar dalam sekejap. Arthur berhasil menghindar namun orang-orang yang ada di belakangnya terkena musibah. Bam! Hanya terdengar suara ledakan yang keras, sebuah kawah yang dalam langsung muncul di belakangnya dan belasan orang itu langsung terlempar keluar oleh satu pukulan itu. Serang! Arthur berteriak dengan marah, belasan orang dari aliansi seni bela diri bergegas menerjang ke arah Dev dengan berbagai macam senjata. Bab 1334 Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gelombang-gelombang mantra menghantam tubuh Dev dan mengeluarkan suara-suara yang tajam. Dev mengandalkan tubuh emas tak terhancurkan untuk menahan serangan orang-orang itu. Sepasang matanya memerah dan dia berteriak keras, hari ini saya akan membunuh kalian semua. Sebuah teriakan terdengar lalu dia mengentakkan kakinya, sebuah kekuatan menyebar dari tanah dan diikuti dengan orang-orang yang terlempar akibat kekuatan itu. Bahkan beberapa orang yang kekuatannya lebih lemah seketika mengeluarkan darah dari semua lubang di tubuh mereka dan mati. Dev kemudian melayangkan tinjunya dan menghantam ke dada seorang setengah master guru yang mengarah ke arahnya. Melihat Dev yang begitu ganas dan putus asa, beberapa orang mulai merasa ngeri. Tangan penangkap iblis. Seseorang tiba-tiba menyerang dan dalam sekejap bayangan cakar yang tidak terhitung jumlahnya muncul lalu mencengkeram anggota tubuh Dev dengan erat. Lalu benang-benang sutra mulai muncul dari segala arah, membungkus Dev seperti ketupat. Beberapa orang itu tidak berhenti menyuntikkan tenaga mereka, sementara benang-benang sutra itu semakin kencang dan bersinar dengan cahaya. Dev tertahan dan dalam sekejap banyak senjata yang menyerbu ke arah Dev. Rafael dan Eddie serta yang lainnya melihat pemandangan ini dan menjadi sangat panik. Sedangkan Arthur tampak tersenyum, hari ini Dev pasti akan mati. Dang dang dang. Suara benturan logam terus terdengar, dan senjata-senjata itu patah dalam sekejap sementara benang sutra yang membungkus tubuh Dev juga hancur berantakan. Sisik-sisik emas di tubuh Dev jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan dan menghilang dalam sekejap. Serangan beberapa orang tadi memang tidak melukai Dev, namun mereka menghancurkan tubuh emas tak terhancurkannya Dev. Saat ini, otot-otot di tubuh fisik Dev menegang dan tubuh fisiknya juga bersinar. Matilah! Dev berteriak marah lalu melayangkan tinjunya. Suara auman naga terdengar, tinju Dev terayun dan kekuatan tinjunya berubah menjadi seekor naga emas, dan langsung menelan orang yang menggunakan jurus tangan penangkap iblis tadi. Dev kembali melayangkan tinjunya dan mencabut nyawa satu orang lainnya. Belasan orang yang mengerumuni dan menyerang Dev, malah berbalik dibunuh beberapa orang sekaligus oleh Dev. Raut wajah Arthur tampak dingin, dia berteriak marah lalu melompat dan melayangkan tamparannya ke arah Dev. Sepertinya hari ini dia harus turun tangan sendiri, kalau tidak bahkan walau mereka bisa membunuh Dev, aliansi seni bela diri juga akan mengalami kerugian besar. Semua orang melihat Arthur turun tangan dan mulai mundur, meninggalkan Arthur sendiri yang menghadapi Dev sudah cukup. Dev menyambut serangan itu dan energi yang menakutkan menyebar ke segala arah, membuat tubuh Dev mundur beberapa langkah secara berturut. Melihat Dev terpukul mundur oleh tamparannya, kepercayaan diri Arthur meningkat, dia kemudian mengeluarkan sebuah senjata ajaib dan menembakkannya ke arah Dev. Sebuah aura yang berbahaya langsung menyelimuti Dev. Dev tidak menyangka, Arthur memiliki sebuah senjata ajaib dengan kekuatan Master Guru, sepertinya aliansi seni bela diri memang memiliki banyak sumber daya. Bam! Sebuah kekuatan yang menghantam tubuh Dev dan Dev menggertakkan giginya sambil menghantamkan tinjunya dengan keras. Setelah suara ledakan terdengar, sebuah lubang yang dalam terbentuk. Seluruh tubuh Dev terhempas ke belakang dan menghantam tanah dengan keras, namun dia segera bangkit berdiri. Arthur menatap Dev dengan tidak percaya, tatapan matanya penuh dengan rasa tidak percaya.
Saat ini Dev sudah tidak memiliki tubuh emas tak terhancurkan yang melindungi tubuhnya, hanya mengandalkan tubuh fisiknya dia dapat menahan serangan seorang Master Guru. Alasan mengapa Arthur menggunakan senjata ajaib adalah untuk membunuh Dev dalam satu serangan. Perlu diketahui senjata ajaib seperti itu sangat berharga, setiap digunakan maka akan menyebabkan kerusakan permanen, saat kerusakan mencapai titik tertentu maka senjata ajaib itu akan menjadi tidak berguna. Saat ini organ dalam Dev terguncang, meskipun Dev tampak tidak terluka dari luar, tapi saat ini energinya sudah berantakan. Dev menahan diri dan tidak membiarkan orang lain menyadari hal itu, lalu mencibir, walau kamu menggunakan senjata ajaib, apa yang kamu bisa lakukan padaku? Bab 1335, Kabur. Perkataan Dev membuat raut wajah Arthur menjadi sangat jelek dan wajahnya menjadi pucat karena kesal. Dev, kamu tidak perlu berpura-pura, meskipun satu serangan itu tidak membunuhmu tapi saya tidak percaya kamu masih bisa menahan serangan kedua. Arthur berkata sambil memegang senjata ajaib di tangannya dan hendak menyerang Dev lagi. Namun di saat ini, raut wajah Dev tiba-tiba berubah, dia menatap ke belakang Arthur dengan ekspresi serius, Tuan Graham, kenapa kamu datang? Perkataan Dev membuat Arthur tercengang dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Namun saat Arthur menoleh, Dev sudah memegang gelang semesta dan melemparkannya ke udara, sebuah lubang hitam seketika muncul. Arthur, kalian aliansi seni bela diri hanya perlu menunggu, cepat atau lambat saya pasti akan kembali. Dev berkata lalu tubuhnya langsung menghilang ke dalam lubang hitam itu. Arthur yang menyadari dirinya tertipu seketika berteriak bagaikan buntur, sialan, dasar tidak tahu malu, berani membohongiku. Cepat kejar, temukan dia, senjata teleportasi ini tidak bisa berteleportasi terlalu jauh, jika ada berita tentang Dev langsung laporkan. Arthur berteriak dan orang-orang dari aliansi seni bela diri itu segera berpencar untuk mencarinya. Arthur kemudian mengarahkan pandangannya pada Navin, sejak tadi Navin hanya berdiri dan tidak bergerak, sama sekali tidak menyerang dan sekarang tampaknya dia juga tidak berniat turun tangan untuk mencari Dev. Kepala keluarga King, jangan lupa keluarga King juga merupakan anggota dari aliansi seni bela diri, dan anakmu August juga dipukuli hingga terluka oleh Dev, lantas kamu tidak ingin membunuh Dev? Arthur menatap Navin dan bertanya dengan tidak puas. Ketua Arthur, hanya seorang Dev, dengan adanya Ketua Arthur yang turun tangan saja sudah cukup, dia tidak akan bisa kabur, untuk apa saya juga ikut, saya masih ada urusan di rumah, saya pamit dulu. Navin berkata lalu berbalik pergi. Arthur melihat sikap yang ditujukan oleh Navin dan hampir mati jengkel, namun dia samar-samar merasakan bahwa Navin dan Dev sepertinya punya hubungan. Setelah melewati gelang semesta, Dev segera melarikan diri keluar dari kota Gama, dia berniat untuk pergi ke Istana Lotus Merah, dan menjelajahi rahasia gua di Istana Lotus Merah, lalu mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin tinggi ranahnya, Dev menyadari bahwa energi spiritual yang dia butuhkan semakin banyak, dan untuk meningkatkan kekuatannya juga semakin lambat dan semakin sulit. Untung saja nyawa Yuki tidak terancam, dan Dev masih mempunyai waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Dev meninggalkan kota Gama dan menuju ke wilayah selatan, sementara aliansi seni bela diri mencari tanda-tanda keberadaan Dev secara ekstensif namun tidak berhasil. Arthur tahu, jika dia tidak bisa menemukan Dev dan membiarkan Dev kabur, maka yang akan mengalami kesialan adalah dirinya. Para petinggi di aliansi seni bela diri lalu orang yang disebut sebagai maha kuasa itu tidak akan membiarkannya. Dasar sampah, dasar kalian semua sampah. Wajah Arthur memerah karena marah dan dia berteriak sekuat tenaga. Setelah melampiaskan kemarahannya, Arthur tahu walau dia marah, dia tetap harus menemukan Dev secepat mungkin lalu membunuhnya, kalau tidak dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya sendiri. Setelah mengeluarkan token penanda dari sakunya, Arthur melihat sekilas lalu menyimpannya kembali, lalu berjalan keluar dari aliansi seni bela diri dan pergi ke daerah kumuh di pinggiran kota Gama. Tempat ini merupakan tempat tinggal para buruh, rumah-rumah bertingkat rendah memenuhi daerah ini, lingkungannya juga buruk dan ada bau tidak sedap di mana-mana. Jalanan penuh dengan para pedagang, saat melihat Arthur yang berpakaian rapi, mereka semua menyapa Arthur. Hanya saja Arthur menunjukkan ekspresi dingin, dia tidak melirik mereka sama sekali dan langsung berjalan ke ujung gang. Hanya ada satu rumah bobrok di sana, rumah bobrok itu bahkan sudah sulit untuk menahan hujan dan angin. Namun di dalam rumah bobrok ini terlihat seorang pria tua yang kotor, sedang merokok dan beristirahat dengan mata yang sedikit terpejam. Di dalam kamar itu ada sebuah meja, dengan beberapa buku dan koin tembaga di atasnya. Bab 1336, Kenari. Arthur mendorong pintu dan berjalan masuk, sementara pria tua itu seketika membuka matanya, saat melihat Arthur dia menunjukkan senyuman menyanjung. Puan, apakah kamu datang untuk diramal? Ayo silakan duduk. Pria tua itu bangkit berdiri dan bergegas menyeka bangku dengan lengan bajunya dan mempersilahkan Arthur duduk. Menurutnya, Arthur berpakaian begitu rapi maka dia pasti pelanggan besar. Saya tidak mau diramal, Arthur menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tercengang lalu bertanya dengan bingung, Tuan, saya seorang peramal di sini, kalau kamu tidak mau diramal, lalu untuk apa kamu datang kemari? Saya datang untuk memintamu menggambarkan jimat. Arthur berkata terus terang.
Menggambar jimat. Pria tua itu tercengang, raut wajahnya berubah dan berubah lagi, saya hanya seorang peramal, mana bisa menggambar jimat, tidak bisa, tidak bisa. Pria tua itu melambaikan tangannya dan kembali duduk. Arthur tidak mengatakan apapun, dia hanya mengeluarkan token penanda dan membantingnya ke atas meja. Raut wajah pria tua itu langsung berubah menjadi jelek saat dia melihat token penanda. Kenari, karena saya bisa menemukan tempat ini maka itu membuktikan saya tahu identitasmu, jangan berpura-pura bodoh denganku, gambarkan 2 lembar jimat pelacak, saya akan pura-pura tidak tahu apapun. Arthur berkata dengan dingin sambil menatap pria tua itu. Pria tua itu menatap Arthur lalu menatap token penanda yang ada di atas meja, lalu menghela nafasnya dengan tidak berdaya. Pria tua itu kemudian mengangkat selimut rusak yang ada di atas tempat tidurnya dan mengeluarkan kertas kuning serta batu sinabar berwarna merah terang, lalu menarik nafas dalam-dalam dan menggambar dengan cepat. Tidak lama kemudian, 2 lembar jimat pelacak sudah selesai digambar, dan kening pria tua itu dipenuhi dengan keringat. Arthur mengambil jimat pelacak dan menyimpannya dengan puas. Jimat pelacak ini membutuhkan. Tidak perlu diberitahu, saya tahu cara menggunakannya. Tidak menunggu pria tua itu menyelesaikan kalimatnya Arthur langsung menyela lalu melanjutkan, kamu menetaplah di sini dengan patuh, tidak lama lagi saya akan membutuhkanmu lagi. Arthur berkata lalu berbalik pergi meninggalkan rumah bobrok itu. Setelah Arthur pergi, pria tua itu merenung sejenak lalu melepaskan pakaian kotornya, di dalam pakaian kotornya itu terdapat setelan pakaian ketat, tangannya lalu mencengkeram wajahnya dan melepaskan topeng wajah yang dikenakannya. Di balik topeng itu terlihat wajah yang bopeng, namun jika dilihat dari wajahnya usia Kenari tampak tidak terlalu tua. Setelah berberes, Kenari langsung pergi. Di depan pintu Majelis Perlindungan Hukum, Arthur tiba bersama beberapa orang dari Aliansi Seni Bela Diri, karena pertempuran besar baru terjadi di sini dan ada kekacauan di sekitar, mereka belum sempat membereskannya. Arthur mengeluarkan selembar jimat pelacak, lalu menangkupkan tangannya seolah sedang melafalkan sesuatu, kemudian jimat pelacak itu tiba-tiba terbakar di tangan Arthur. Jimat pelacak itu terbakar dan menimbulkan asap dalam jumlah besar, namun tidak lama kemudian pemandangan yang mengejutkan muncul, terlihat sosok Dev di antara asap itu bahwa pemandangan di sekitarnya juga dapat terlihat dengan jelas. Tidak disangka cepat juga dia melarikan diri, kali ini saya lihat kamu mau melarikan diri kemana lagi. Arthur mendengus dingin lalu membawa anak buahnya untuk mengejar ke arah Dev melarikan diri. Sembari mengejar Dev, Arthur juga memposting sebuah pesan di forum bela diri atas nama Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Arthur sebagai ketua Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama akan memburu dan membunuh Dev langsung, tidak ada klan dan keluarga bela diri yang diizinkan untuk menawarkan bantuan apa pun kepada Dev, kalau tidak itu artinya akan menjadi musuh Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Berita ini mengejutkan banyak orang, meskipun dalam beberapa waktu ini selalu ada berita tentang Dev, namun berita yang langsung diposting oleh Aliansi Seni Bela Diri sendiri baru pertama kali terjadi. Bahkan saat Dev membunuh Ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri, Wiwanto, Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama juga tidak berani mengumumkan bahwa mereka akan membunuh Dev. Bab 1337, Mengejar. Bukankah Dev dilindungi oleh Tuan Graham? Kenapa kali ini Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama berani bertindak seperti ini? Siapa yang tahu, mungkin Tuan Graham sudah tidak peduli padanya, kali ini Dev akan sulit untuk menghindar lagi. Tunggu dan lihat saja, Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama sudah merilis berita, saya rasa tidak akan ada klan dan keluarga bela diri yang berani membantu Dev lagi. Banyak diskusi terus-menerus tentang Dev di forum bela diri, dan pada saat ini Dev bahkan tidak mengetahuinya. Setelah meninggalkan Kota Gama, dia pergi ke wilayah selatan dan menuju ke Istana Lotus Merah. Namun yang tidak diketahui oleh Dev adalah ada seorang pria yang kecepatannya sangat cepat melaju ke arah Istana Lotus Merah dan tiba terlebih dulu daripada Dev. Dalam perjalanan Dev selalu memikirkan Yuki, di dunia yang mementingkan kekuatan ini, Dev merasa perkembangan kekuatannya terlalu lambat. Meskipun di mata orang lain tingkat perkembangan kekuatan Dev sudah sangat luar biasa, namun Dev sendiri merasa tidak puas. Dan kali ini Dev juga baru menyadari bahwa dunia bela diri ini benar-benar tidak terduga. Entah itu klan dan keluarga bela diri maupun aliansi seni bela diri, tampaknya di balik klan dan keluarga bela diri ini ada tangan besar yang tidak terlihat yang mengendalikan segalanya. Dev mencari sebuah pohon besar untuk beristirahat di bawahnya, menatap ke arah langit yang luas, dan Dev tenggelam dalam lamunannya yang tidak terbatas. Jika saya benar-benar menjadi kultivator abadi, apakah saya benar-benar bisa pergi ke Istana Surgawi? Namun saat Dev sedang berpikir, tiba-tiba ada beberapa aura yang sangat kuat mendekat ke arah Dev. Dev langsung merasakannya dan raut wajahnya sedikit berubah. Beberapa aura ini sudah mencapai ranah Master Guru, dan membuat Dev merasa tertekan. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini kenapa bisa menemukanku secepat ini? Dev tampak kebingungan, jelas-jelas dia sudah melarikan diri sejauh ini, tapi orang-orang dari kali ini, mereka mengumumkannya itu juga menandakan bahwa tidak ada lagi yang membuat aliansi seni bela diri Kota Gama takut untuk menyerang Dev. Aliansi seni bela diri masih dapat menemukannya. Tidak sempat untuk berpikir lagi, Dev segera melarikan diri dengan cepat.
Tidak lama setelah Dev pergi, Arthur membawa anak buahnya mengejar hingga ke tempat ini. Arthur sedang berdiri di tempat Dev beristirahat, sepasang matanya menatap ke arah pohon yang baru saja Dev sandari. Anak ini melarikan diri cukup cepat, hari ini saya akan bermain permainan kucing menangkap tikus, dan menangkapnya hari ini. Arthur mendengus dingin lalu membawa anak buahnya untuk terus mengejar ke arah Dev melarikan diri. Dev berjuang keras untuk melarikan diri, dia terus memikirkan bagaimana orang-orang dari aliansi seni bela diri ini bisa menemukannya. Jika dia dikejar dengan auranya, maka itu jelas tidak mungkin, Dev sudah melarikan diri sejauh ini, bagaimana mungkin auranya masih dapat terdeteksi. Di saat ini, Dev kembali merasakan beberapa aura yang kuat itu lagi. Secepat itu, Dev mengernyitkan keningnya dan mempercepat langkah kakinya. Kalau bukan karena ada batas penggunaan gelang semesta yang tidak dapat digunakan sering-sering, maka Dev pasti sudah menggunakan gelang semesta untuk melarikan diri lagi. Arthur dan yang lainnya mengejar dengan erat di belakang, mereka tidak berani lengah, Arthur tahu jika kali ini Dev tidak mati, maka dia yang akan mati. Sialan, orang-orang ini benar-benar di luar nalar, sudah mengejar sejauh ini kenapa masih mengejar. Dev tidak mengerti kenapa kali ini aliansi seni bela diri seolah tidak akan menyerah sampai berhasil mengejarnya. Dev menyembunyikan aura di tubuhnya agar tidak terdeteksi oleh orang lain, lalu menyebarkan kesadaran spiritual ke sekelilingnya untuk memeriksa apakah ada bahaya. Menemukan tidak ada siapapun yang menghalangi di depannya, Dev segera mengubah arahnya dengan cepat, kali ini tanpa aura dan berganti arah, Dev tidak percaya orang-orang ini masih dapat mengejarnya. Arthur mengejar hingga tempat di mana Dev berganti arah, dan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, seolah merasakan sesuatu dan setelah itu Arthur mengernyitkan keningnya. Sialan, anak ini menyembunyikan auranya. Arthur mengumpat dan hanya bisa mengeluarkan jimat pelacaknya lagi. Bab 1338, memakimu sampai mati. Dengan jimat pelacak yang terbakar di tangan Arthur, keberadaan Dev kembali terlihat. Melihat Dev benar-benar mengubah arahnya, Arthur tersenyum dingin, sialan, bermain trik ini denganku, hari ini jangan harap kamu bisa lepas dari tanganku. Setelah selesai berkata, Arthur membawa anak buahnya untuk mengejar Dev. Setelah berlari cukup jauh, Dev kembali duduk dan memulihkan tenaganya, dia merasa kali ini orang-orang dari aliansi seni bela diri itu tidak akan bisa mengejarnya lagi. Namun saat Dev baru duduk, aura yang familiar dari beberapa orang itu kembali terasa, ini membuat Dev marah. Sialan, masih belum berakhir. Dev baru bangkit berdiri dan 4 sosok sudah mengelilinginya. Arthur menatap Dev dengan dingin, nak, kamu cukup jago dalam melarikan diri namun kamu tidak bisa kabur lagi, kamu juga tidak akan bisa lepas dari tanganku. Melarikan diri apanya, saya hanya tidak ingin menemani kalian bermain, kamu kira saya takut dengan orang-orang dari aliansi seni bela diri seperti kalian? Sekelompok orang yang bermoral, bekerja sama dengan kultivator iblis, apakah kamu pantas menjadi ketua aliansi seni bela diri? Dengan sikapmu ini, jika roh orang tuamu masih ada di dunia, mereka juga pasti akan merasa malu padamu. Dev yang sudah dikejar sepanjang jalan sudah merasa sangat kesal, jadi dia melampiaskannya pada Arthur. Arthur yang dimaki oleh Dev seketika tercengang. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Perlu diketahui Dev sekarang sudah mencapai ranah Master Guru, seorang ahli dengan kekuatan seperti ini, kenapa bisa memaki orang seperti seorang wanita yang tidak masuk akal. Melihat Arthur yang tercengang Dev kembali berkata, cepat serang saya dasar sialan, saya tidak takut padamu, kalian semua serang bersama. Raut wajah Arthur menjadi semakin muram, aura pembunuh di tubuhnya seketika meningkat, bahkan orang-orang aliansi seni bela diri yang dibawa olehnya juga merasakan aura pembunuh di tubuh Arthur dan tidak bisa menahan ketakutan mereka. Nak, hari ini kalau saya tidak mencabik-cabik mayatmu, saya tidak akan menjadi ketua aliansi lagi. Arthur berteriak marah dan aura menakutkan seketika meledak dari tubuhnya. Cahaya keemasan juga terlihat di tubuh Dev, sisik-sisik berwarna emas juga menutupi seluruh tubuh Dev. Tidak menunggu Arthur bereaksi, Dev langsung menyerang ke arah Arthur. Pupil mata Arthur menyusut, dia mendorong telapak tangannya ke depan dan sebuah cahaya putih terbentuk di depannya. Cahaya putih ini adalah sebuah perisai yang menghadang di depan Arthur. Dev melayangkan tinjunya dan membuat perisai di depan Arthur itu hancur, sementara Arthur mengulurkan tangannya dan menangkap tinju Dev segera setelah Dev melayangkan tinju itu. Dev terkejut, meskipun untuk menghancurkan perisai tadi sudah menyebabkan kekuatan pukulan Dev hilang cukup banyak, namun demikian, pukulan itu masih merupakan pukulan dahsyat yang bisa meretakkan gunung. Namun Arthur mampu menangkap tinju Dev dan mencegah Dev untuk maju 1 inci adalah sebuah kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh Master Guru biasa. Kekuatan Arthur bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Satria, ditambah lagi dengan beberapa anak buah yang dibawa oleh Arthur, Dev tahu hari ini dia tidak mungkin bisa menang, jadi dia harus mencari cara untuk melarikan diri. Dasar tidak tahu diri, berani pamer di hadapanku, kamu masih terlalu muda. Setelah selesai berkata Arthur melayangkan telapak tangannya yang lain ke arah dada Dev. Bam! Tubuh Dev langsung terhempas dan setelah menabrak beberapa pohon secara beruntun, tubuh Dev baru berhenti. Tamparan ini membuat sisik-sisik di dada Dev rontok, memperlihatkan otot-ototnya yang kencang.
Dev tidak memedulikan hal ini, dia menggertakkan giginya dan menerjang ke arah Arthur. Melihat Dev yang bersikap putus asa seperti ini, Arthur tidak menghindar malah menatap Dev sambil mencibir. Biarkan saya melihat betapa kuatnya tubuh fisikmu ini. Arthur berkata lalu aura di tubuhnya juga melonjak, sekujur tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Dev. Bab 133, kamu tidak akan bisa kabur. Bam bam bam. Dua orang itu tidak berhenti beradu, setiap tinju mereka beradu membuat distorsi ruang dan getaran. Bam. Mereka kembali bertabrakan dan sosok kedua orang itu terpisah. Tubuh emas yang tak terhancurkan milik Dev mulai hancur, dan luka-luka juga terlihat di tubuh fisiknya yang kuat. Tinju Dev sudah berlumuran darah dan dia tampak sangat kesakitan. Arthur di sisi lain, tidak menderita banyak cedera, namun saat dia mengeluarkan senjata ajaib dari Master Guru itu dia menemukan senjata ajaib itu sudah retak. Setelah Arthur mengeluarkannya, senjata ajaib itu seketika hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Dev baru menyadari bahwa tadi Arthur menggunakan kekuatan dari senjata ajaib ini untuk beradu dengannya. Kamu curang. Tatapan Dev membeku dan dia menatap Arthur sambil menggertakkan giginya. Curang. Arthur menyeringai, hahaha, saya tidak menjanjikan apapun kepadamu, bagaimana bisa disebut curang? Kalau kamu punya kemampuan, keluarkan juga senjata ajaibmu, namun tidak peduli apapun yang kamu keluarkan hari ini, kamu harus mati. Arthur sudah menetapkan tekadnya, dia harus membunuh Dev, kalau Dev tidak mati maka dia akan mati. Setelah Arthur selesai bicara, aura yang menakutkan sekali lagi melesat ke arah Dev. Sekarang Dev sudah penuh dengan luka-luka, Arthur sama sekali tidak menganggap Dev serius lagi. Dev yang melihat itu segera mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga, dan memegang pedang naga di depan dadanya. Dang! Suara yang nyaring terdengar, tubuh Dev terlempar ke belakang dengan cepat hingga membuat dua bekas yang dalam di tanah di bawah kakinya. Sedangkan Arthur merasakan pergelangan tangannya mati rasa, dia menatap pedang naga yang ada di tangan Dev dengan dingin. Dev kembali berdiri dengan stabil, keringat dingin membasahi keningnya, untung saja dia segera mengeluarkan pedang naga untuk menangkis pukulannya, kalau tidak pukulan Arthur tadi jika mengenai dirinya, walau tidak membunuhnya juga akan membuat organ dalamnya terluka. Tidak peduli apapun yang kamu keluarkan, kamu tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Aura di dalam tubuh Arthur kembali melonjak dan dia bergegas menerjang ke arah Dev. Melihat Arthur yang kembali menerjang ke arahnya, Dev tidak menghindar seolah sedang memikirkan sesuatu. Di saat Arthur sudah hampir tiba di depannya, Dev tiba-tiba menyimpan pedang naga dan membusungkan dadanya di depan Arthur. Arthur tidak tahu apa maksud Dev, namun dia tidak berhenti dan menghantamkan pukulannya dengan ganas ke arah dada Dev. Dev menyemburkan seteguk darah dan organ dalamnya hampir hancur, diikuti dengan tubuhnya yang terhempas ke kejauhan seperti layang-layang yang putus. Saat di udara, Dev menggertakkan giginya dengan erat, dia mengerahkan kekuatan spiritual di dalam dantiannya dan sepasang kakinya dientakkan di atas pohon lalu terbang ke kejauhan. Dev mencoba melarikan diri dengan meminjam kekuatan Arthur walau harus terluka. Melihat Dev yang mencoba melarikan diri, Arthur tidak panik, malah sudut mulutnya terangkat dan tampak tersenyum mengejek. Dev menoleh dan melihat Arthur yang menyadari hal ini namun tidak mengejarnya, membuat Dev bertanya-tanya. Namun di saat Dev sedang bertanya-tanya, tubuhnya seolah membentur sesuatu dan langsung mendarat di tanah. Dev menoleh dan menemukan beberapa orang yang dibawa oleh Arthur entah sejak kapan, sudah memasang jaring surgawi di sekelilingnya. Melihat penampilan Dev yang begitu menyedihkan setelah terjatuh, Arthur tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu tidak menyangka kamu akan berada di situasi seperti hari ini bukan? Saya sudah bilang, hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Jika ada kata-kata terakhir, saya bisa membantumu menyampaikannya pada pacarmu. Nanti setelah pacarmu tidak berguna lagi, saya bisa mengirimnya ke neraka untuk menemanimu. Arthur menatap Dev dengan penuh penghinaan, menurutnya, saat ini Dev sudah menjadi santapan di atas meja dan tidak bisa melarikan diri lagi. Bab 1340, Mati Bersama. Mendengar Arthur membahas Yuki, raut wajah Dev memerah karena marah. Hari ini, saya akan bertarung mati-matian denganmu. Dev berkata lalu menarik nafas panjang, cahaya keemasan di dalam tubuhnya terus meledak. Luka-luka di tubuh Dev sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan kemudian cahaya yang menyilaukan bersinar dari dadanya. Dev mengangkat tangannya perlahan dan seekor naga emas muncul lalu mulai melayang di atas kepala Dev. Tinju cahaya suci. Dev berteriak lalu diikuti dengan suara auman naga dari naga emas yang kemudian menerjang langsung ke arah Arthur. Arthur menghadapi naga emas itu tanpa rasa takut, dia melayangkan tinjunya dengan ganas dan langsung membuat naga emas itu menjadi asap dan menghilang tanpa jejak. Lalu, Arthur melangkah dan berkata dengan muram, saya tidak mau bermain denganmu lagi, matilah. Raut wajah Dev berubah, dia tidak berani melambat sedikit pun dan bergegas melayangkan tinjunya. Bam! Sebuah suara keras terdengar, Arthur telah mengumpulkan semua energinya di satu tempat dan berniat membunuh Dev dengan satu pukulan itu. Suara nyaring terdengar dari lengan Dev, sekujur tubuhnya terhempas ke belakang namun saat di udara, dia menabrak sesuatu lalu jatuh menghantam tanah dengan keras.
Lengan Dev patah dan energi di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan berantakan, darah terus mengucur. Sekarang tatapan mata Dev juga sedikit kabur, pikirannya juga mulai tidak jernih. Tidak, saya tidak boleh mati, tidak boleh mati. Dev menggigit ujung lidahnya dengan keras, pikirannya seketika menjadi jernih lagi. Dev berdiri dengan susah payah, melihat Dev yang masih dapat berdiri Arthur tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dev menatap Arthur dengan dingin lalu berkata dengan ringan, sepertinya hanya bisa mati bersama denganmu. Setelah selesai bicara, Dev memejamkan matanya dan mulai melafalkan mantra. Tidak lama kemudian, aura Dev yang awalnya sudah tipis kini kembali meledak. Cahaya keemasan yang tadinya sudah meredup, kini juga kembali bersinar terang di tubuh Dev. Ternyata membakar esensi darah ya. Arthur menyadari Dev sudah berada di ambang kematian dan membakar esensi darahnya sendiri. Segera setelah itu, Dev perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya ke atas, cahaya keemasan dari tubuhnya secara tidak terduga keluar dari tubuhnya, dan menyatu menjadi bola cahaya di atas telapak tangan Dev. Bola cahaya ini memancarkan gelombang udara panas yang menyebar ke segala arah, membuat pepohonan di sekitarnya seolah kehabisan air dan menjadi layu. Arthur mengernyitkan keningnya saat dia melihat pemandangan ini, saat ini dia juga merasakan sedikit aura yang berbahaya. Dia tidak menyangka Dev mampu mengerahkan kekuatan seperti itu saat berada di ambang kematian. Aura di tubuh Arthur juga meledak secara ekstrim, diikuti dengan ekspresinya yang membeku saat menatap Dev. Kedua belah pihak tahu, ini adalah serangan terakhir jadi mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bola cahaya di depan Dev semakin membesar hingga pada akhirnya cahaya yang menyilaukan itu seolah akan menelan semua orang. Mata Dev kemudian terbuka dan setelah berteriak marah, dia menghantamkan bola cahaya itu ke arah Arthur dengan sekuat tenaga. Gelombang udara yang bergejolak ini seolah-olah akan memanggang semua orang hingga kering, bahkan jaring surgawi yang ada di sekelilingnya juga hancur dan lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, Arthur dikelilingi oleh cahaya ungu samar yang melindungi seluruh tubuhnya. Bam! Bola cahaya itu meledak, cahaya yang menyilaukan membutakan semua orang, seperti bom yang meledak, gelombang udara panas menghempaskan semua orang. Perlahan-lahan gelombang energi itu menghilang, sebuah lubang yang sangat besar muncul di tanah, cahaya ungu yang melindungi tubuh Arthur juga hancur dalam sekejap dan membuat seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Arthur perlahan-lahan bangkit berdiri, tubuhnya sudah terlihat menyedihkan, sedangkan tiga bawahan yang dia bawa juga sudah mengucurkan darah dari semua lubang di tubuh mereka, wajah mereka mengering seperti mati terpanggang hidup-hidup. Bersambung.